berjumpa kembali lagi di Daily Gasu. Sudah 1 bulan kita tidak bertemu. Rasanya kangen dan semuanya. Saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh bersama dengan menyanyikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang tetap sehat, kuat, dan sukacita. Mari Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapi supaya ibadah kami ini semakin membuat kami yakin dan dimampukan untuk terus bersyukur dan memuji Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Saudara, sekarang kita membaca firman Tuhan dari Kitab Mazmur 145 ayat pertama sampai 10. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang jadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Bapak Ibu, Oma Opa, adik-adik yang terkasih, pembacaan kita saat ini berisi tentang puji-pujian akan kemurahan Tuhan, di mana Daud di tengah segala pergumulan kehidupannya, dia bisa dan mampu tetap memuji Tuhan. Saudara-saudara,
ada suatu pengalaman. Suatu hari saya diminta pelayanan untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam kebaktian itu hampir tidak ada suara orang yang bernyanyi, hanya 3 orang. Saya, seorang penatua, dan seorang operator LCD atau multimedia. Padahal di ruangan itu ada lebih dari 25 orang yang ikut beribadah. Kemana mereka? Ya, mereka adalah orang-orang yang istimewa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan jemaat di tempat itu. Mereka bisa bernyanyi? Bisa. Tapi mereka tidak bernyanyi dengan mulut atau suara. Mereka bernyanyi dengan bahasa isyarat. Mereka bisa memuji Tuhan? Tentu bisa. Tapi mereka memuji Tuhan dengan bahasa isyarat, dengan mimik muka, dengan tatapan mata. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam hidup kita banyak hal yang bisa membuat kita dan mendasari kita untuk memuji Tuhan di tengah kehidupan kita saat ini, yaitu ketika kita boleh merasakan sentuhan-sentuhan yang datangnya dari Tuhan, di mana hati kita merasakan berjumpa dengan Tuhan. Dan itu bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Saat kita masih bisa bersenda gurau dengan keluarga kita, suami dan istri kita, anak-anak kita. Saat kita memasakkan mereka makanan, saat kita membantu mereka untuk belajar walaupun mungkin pelajarannya terlalu susah. Saat kita mungkin melihat awan, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain melalui online. Saat kita melihat tanaman-tanaman yang tetap segar. Saat kita mungkin pas malam hari kita ke halaman dan kita melihat bintang-bintang. Ada banyak hal sesungguhnya yang bisa membuat kita memuji Tuhan. Karena itu saudara, butuh kepekaan. Dan memuji Tuhan tidak hanya diekspresikan dengan nyanyian saja, tetapi juga bisa menari, puisi, gambar, buat film, klip, atau juga memasak makanan. Bisa juga membuat kreativitas yang lain. Karena itu saudara, jangan kita sia-siakan kesempatan. Selagi kita hidup, maka selagi itu kita bisa memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, kita mendoakan orang-orang yang sekarang ini kita kenal sedang sakit. Ya Tuhan, kami mengingat mereka yang sedang bergumul dengan kesakitan mereka. Karena usia yang indah, karena terluka secara emosi psikis, Tuhan urapi mereka dan kuatkan mereka. Tapi terlebih Tuhan, pakailah kami untuk menjadi sahabat bagi mereka. Kita berdoa untuk saudara kita, para dokter dan tenaga medis, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, dokter-dokter yang sedang praktek juga di rumah atau tempat-tempat klinik mereka. Tuhan Allah, urapi mereka dengan pelindungan saat ini. Mereka adalah pejuang-pejuang kami untuk mengatasi wabah COVID. Tetapi terlebih Tuhan, urapilah kami supaya kami boleh disiplin menjaga diri kami, kesehatan kami, disiplin juga untuk hidup dengan bersih dan sehat. Walaupun kami tetap di rumah saja, dan mereka seringkali mau tidak mau tetap melayani Tuhan melalui profesi yang Tuhan percayakan. Berkati juga seluruh keluarganya yang ikut serta dalam ketegangan dan kekhawatiran ini. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk orang-orang yang harus bekerja. Tuhan, sekalipun kami masih di rumah saja, ada banyak orang yang tetap harus bekerja di rumah-rumah mereka, mencari makan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menyertai mereka ya Tuhan. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Kita berdoa untuk majelis jemaat, gereja-gereja, dan GKI Delima saat ini untuk menanggapi kondisi masalah sekarang COVID dan berbagai persoalan yang harus kita gumuli.
Kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, berikan kebijaksanaan, optimisme, dan juga urapan kasih Tuhan. Ketika banyak pelayanan yang harus berubah, baiklah kami tetap melayani dengan hati, sehingga kasih-Mu boleh mengalir, dan setiap jemaat yang kami layani itu juga boleh merasakan berjumpa dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, tolonglah kami. Amin. Kami berdoa, kita berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya kita semua bisa dan punya kedisiplinan yang baik dan saling menolong, supaya wabah COVID-19 ini bisa segera teratasi dengan baik dan juga menyenangkan semua orang dan kehidupan semesta. Kita berdoa. Allah yang luar biasa, sertai kami Tuhan dengan penyertaan dan hikmat dari-Mu, supaya sungguh-sungguh kami boleh disiplin. Karena kedisiplinan kami, kesabaran kami adalah tameng dan senjata untuk melawan wabah dan juga kondisi sekarang ini. Kita berdoa untuk pemerintah sekarang. Tuhan Yesus, kami tahu tidak mudah untuk masa sekarang lagi sebagai pemerintah dan aparat menjaga, menaungi, membuat stabil segala sesuatunya, dan juga memerangi wabah COVID dan mengatasinya. Beri kesehatan semua aparat dan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Presiden kami beri hikmat, segala keputusan boleh menjadi bijaksana. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai dan membuat kita merasakan kepekaan, sehingga kita dibaharui. Dan jangan lupa, jaga kesehatan di rumah saja. Kalaupun harus keluar dari rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Dan selalu berdoa. Terus semangat. God bless you. Saudara-saudara terkasih, ingat anjuran pemerintah dengan tetap di rumah saja, jaga kesehatan, pola hidup sehat, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.